Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Satar Gibran dari kelas DK 4806. Pada video kali ini, saya akan merepresentasikan dua karya visual menggunakan pendekatan dari Edmund Burke Feldman. Feldman membagi analisis seni menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama adalah deskripsi, yaitu melihat apa saja yang terdapat dalam karya secara objektif. Kedua, ada analisis formal, yaitu bagaimana unsur-unsur visual seperti warna, garis, bentuk, dan tekstur digunakan dalam karya tersebut. Ketiga, ada interpretasi, yaitu mencari makna ataupun pesan yang disampaikan oleh karya. Dan yang terakhir, ada penilaian, yaitu memberikan pendapat secara pribadi mengenai keberhasilan karya dalam menyampaikan pesan ataupun kesan secara estetis. Nah, di sini kita bahas karya pertama. Karya pertama yang saya analisis adalah cover album dari Dark Side of the Moon dari Pink Floyd yang dirancang oleh Hipgnosis dan George Hardy pada tahun 1973. Sampai sekarang, desain ini masih dikenang sebagai salah satu karya visual paling ikonik dalam dunia musik. Secara visual, desain ini sangat sederhana. Terdapat prisma segitiga yang membiaskan cahaya putih menjadi spektrum warna pelangi. Latar belakangnya hitam polos, simple, tapi sangat kuat secara simbolik. Jika kita lihat secara formal, desain ini menggunakan garis-garis lurus dan bersih yang menciptakan arah visual dari kiri ke kanan. Kontras antara warna pelangi dan latar belakang hitam memberikan daya tarik visual yang sangat kuat. Bentuk segitiganya menciptakan kesan stabil dan menjadi fokus utama dalam komposisi. Tidak ada tekstur kasar, semuanya terlihat rata dan halus, sangat khas desain grafis digital. Masuk ke interpretasi, saya melihat prisma sebagai simbol dari pikiran manusia, cahaya putih sebagai pengalaman hidup, dan spektrum warna yang keluar mewakili respon emosional dan psikologis kita terhadap pengalaman itu. Latar belakang hitam bisa dimaknai sebagai ruang batin yang penuh ketidakpastian ataupun kekosongan. Desain ini merepresentasikan tema-tema dalam albumnya seperti waktu, tekanan hidup, kematian, dan mental. Sebagai penilaian pribadi, saya menganggap desain ini sangat berhasil secara estetika dan filosofis. Dengan visual yang minimalis, karya ini mampu menyampaikan makna yang mendalam dan membuka ruang interpretasi yang luas. Menurut saya, ini adalah bahwa bisa menjadi kekuatan utama dalam komunikasi visual. Karya kedua yang saya analisis adalah lukisan berjudul Potret Diri dan Topeng Kehidupan, karya Affandi, seorang seniman ekspresionis besar dari Indonesia. Lukisan ini dibuat tahun 1975 dengan media cat, minyak, dan kanvas. Sorry, salah til di situnya til. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Karya kedua yang saya analisis adalah lukisan berjudul Potret Diri dan Topeng Kehidupan, karya Affandi, seorang seniman ekspresionis besar dari Indonesia. Lukisan ini dibuat sekitar tahun 1975 dengan media cat minyak di atas kanvas. Fuck lo ngentot. Karya kedua yang saya analisis adalah lukisan berjudul Potret Diri dan Topeng Kehidupan, karya Affandi, seorang seniman ekspresionis besar dari Indonesia. Lukisan ini dibuat sekitar tahun 1975 dengan media cat minyak di atas kanvas. Secara deskriptif, lukisan ini menggambarkan potret diri Affandi dengan wajah yang penuh ekspresi, dikelilingi oleh bentuk-bentuk menyerupai topeng. Yang menarik, Affandi melukis langsung dari tub cat tanpa kuas, yang menciptakan tekstur tebal dan spontan. Warna-warnanya mencolok seperti merah, kuning, dan hijau. Semuanya ditabrakkan tanpa gradasi halus. Secara analisis formal,
Garis-garis dalam lukisan ini tidak rapi, namun justru terasa penuh emosi dan gerakan. Bentuk wajahnya tidak realistis, bahkan cenderung terdistorsi. Tapi itu yang membuat ekspresi batinnya terasa lebih kuat. Teksturnya pun sangat nyata dan kasar, memberikan kesan mentah dan sangat khas gaya ekspresionisme. Dalam interpretasi saya, lukisan ini menggambarkan pergumulan batin dan pencarian jati diri. Topeng-topeng yang muncul melambangkan peran-peran sosial yang harus dihadapi seseorang dalam hidupnya. Gaya yang ekspresif ini menunjukkan bahwa Affandi lebih mementingkan isi emosional daripada bentuk visual yang ideal. Karya ini benar-benar menyuarakan perasaan, gelisah, tekanan, dan kerumitan identitas. Dan sebagai penilaian pribadi, saya merasa bahwa lukisan ini adalah bentuk ekspresi yang sangat jujur. Meskipun tidak indah dalam arti konvensional, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Melalui warna-warna yang keras dan bentuk yang terdistorsi, karya ini terasa sangat manusiawi dan menyentuh secara emosional. Dan, jadi 7 menit bisa lah ya. Dari dua karya ini, saya menyimpulkan bahwa pendekatan yang berbeda bisa sama-sama mempengaruhi. Dari dua karya ini, saya menyimpulkan bahwa pendekatan visual yang sangat berbeda bisa sama-sama berhasil menyimpulkan makna yang kuat. Melalui teori Edmund Burke Feldman, saya bisa memahami bahwa seni bukan hanya soal keindahan bentuk, tapi juga soal pengalaman, perasaan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga bisa menambah cara kita dalam melihat dan mengapresiasi karya seni. Saya Raffi Satria Gibran. Ciao. Udah tuh.